Jadi begini ya, apapun problemnya dunia, problemnya Indonesia, problemnya keluarga, itu orang paling awam pun tahu, solusinya itu tahu. Karena benar salah itu begitu jelas. Yang menjadi masalah adalah kita dipimpin oleh hawa. Misalnya begini, contoh keseharian kita. Contoh keseharian kita. Orang tuh kalau melihat orang miskin, itu mesti fitrah salimah. Mesti rasa pertama itu sakit. Itu normal. Berarti sesuai aturan Allah, melihat orang miskin itu kasihan. Terus suwe-suwe itu sampai eling, dua sapi, dua mobil. Enak gitu, kongkon-angon, ngubah mobil. Itu sudah nafsu. Karena di situ ada hegemoni, ada istilah, ada cara pandang menguasai. Kayak pulau jari wong akeh pulau wong pinter, tapi kita tenan, yo kita tenan. Normalnya wong pinter wong bodoh kepengen mulang. Bareng mulang suwe-suwe kok jumlahe akeh, enak dienggo adol pilkada, iku nafsu. Jadi bangsa ngono iku nafsu. Ngerti nak sing apik hubungane wong pinter wong bodoh mulang ngerti nak pas waras. Nak pas nafsu ngedol. Nah iku wis rada masalah. Jadi sampeyan bodoh. Sampeyan misalnya ngerasa pulau niku wong pinter gurumu, kepingin itu hormat. Suwe-suwe yo ngel-ngel wong barang ngono itu nafsu. Ini penting kalau aturakan kersane jenengan ngertos. Jadi sebetulnya apapun duduk kita, apapun kekurangan kita itu enggak masalah. Karena hak kejelasan itu gitu nyata. Sehingga Allah itu tidak maklumi kalau orang itu enggak ngerti dirinya Allah. Ya saya beri contoh. Sampai tahu enggak kalau angka 2, 3 itu pasti asal-usulnya 1. Tahu kan? Semuanya pasti dimulai dari apa? Sehingga logikanya Allah 1 itu ya normal, logika paling mudah diterima. Kemudian ada paham nihilisme, ateisme, paham di mana alam raya ini enggak ada Tuhan. Kalau paham enggak ada Tuhan berarti enggak ada penyebab wujudnya alam ini. Apa? Enggak ada penyebab wujudnya alam. Berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tiada tapi malah menciptakan yang itu tidak masuk akal sama sekali. Kayak apa di logika itu tidak masuk akal. Akhirnya kita dilatih mulai kecil sifat dasar Allah itu apa? Wajibul wujud. Apa? Wajibul wujud. Itu enggak perlu guru-guru nerang ambek ngamuk, ambek ngantem penghapus. Karena itu jelas. Angger ngamuk terus mergo guru madin ku 200.000 tahun mulai. Jadi bangsa angker ngamuk itu mesti ujung-ujungnya insentif. Udah misalnya guru mati nih terus dia gak untuk gaji, tapi konco mulanya ini terus gak ngamuan. Dan bolak-balik nafsu itu. Warung sing goblok dibeli anak donatur. Jelas itu deh. Mergo itu gitu nggak ada. Wis goblok kere nakal diwamu. Kayak itu nafsu. Pokoke bangsa ngene ku wis. Ini buatan cerita seudon, soal yakin, bener kejadiannya ngoten. Terus besok lagi mas. Ini kalau KB Ali mulai Joko, kayak BM jadi kiai wes bangkrut, wes macam-macam mergawe bangkrut. Panjang syaratnya kayak gitu, dari bapak keluar dia nih mergawe, bangun kita nanti mergawe. Wong jadi kiai juga syaratnya itu gak jarak dari bangun. Kalau aku di sini mergawe ya politik, gak tuh tadi terus tadi kiai. Kalau nak jarak berarti ambisi berarti kasar. Betul itu kan ngurusi percetakan bahwa terus kiai. Dia jelas ya, atas kebenaran itu sesuatu yang mudah dicerna. Jadi ya kita butuh apapun tetap bisa mendapatkan apa? Kebenaran. Yang menjadi masalah karena kita ini punya nopo. Bon jelas, bon kalau terus. Kafa cukup apa min jazaihi apa biwalasi Allah ya kayak gitu. Niki dawuh hikam paling kula seneng. Sampai kula ketemu Allah Taala jenengan sing kula nggih sangu nggih dawuh hikam. Tentu dawuh hikam ini berdasar dawuh gurune ini Abdul Abbas Al-Mufti, berdasar gurune malih Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Ini mesti bener ya Dawan. Jadi cukup piwales kue ngamal adalah kue ditetir melakukan. Misalnya saya sering jumawa, sering kalau dalam bahasa orang Jawa, kalau cocokan di Ali, jangan kalau jadam di cocokan, jadam di yoraro. Jadi tamang jadam, jadi rapati atus, rapati di dua. Kalau nu sering di dua, berarti katanya buatan pulau.
Begini, saya itu kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya itu makom yang sudah atadali itu sudah tidak mempertimbangkan efek sosial. Misalnya begini, saya dikasih tahu malaikat Jibril sekalipun atau semua malaikat bahwa sujud kamu mulai kecil sampai tua itu gak diterima. Oke, gak diterima, mungkin sujud kita ada khusyuk, mungkin tidak ingat Allah. Tapi saya akan lebih menyesal kalau di dunia itu tidak pernah sujud. Celek, sujud jadi kawulor atau sujud ambek pengiran. Sebab itu malaikat Jibril tidak akan seperti itu. Pasti akan menghormati sujud kita. Karena andaikan sujud kita tidak diterima karena memenuhi syarat, tapi tetap dihargai Allah sebagai itu bentuk pengham. Makanya itu yang didawanya Hikam, kamu tuh gak penting. Ngamal untuk swarga, untuk ganjaran gak penting. Kowe ditakdir melakukan kebaikan itu sudah luar biasa. Ketika Anda sujud 5 menit, mungkin saat itu andaikan orang lain mungkin nyuwun sewu bisa saat itu nyopet, saat itu zina, saat itu melakukan hal-hal yang mungkar. Kamu 5 menit sujud. Pemenang apa sudah di dua ya sujudnya suwi itu. Orang lain tidak punya uang mungkin ingin nyopet, ingin korupsi, kowe sumpuk mau masjid sujud suwi terus keturun. Itu luar biasa. Luar biasa sujudnya orang keturun ya. Tapi kan tetap takul maksiat kan, no? Wes anak bapelmu ngadil aku. Kalau nu sing sinau, mboten nate matlaran politik kula mboten nate. Kula nu jare wong akeh jamaah kula kata mboten nate kula dol teng pilkada, pilpres. Lah presiden ngono sing diseneng. Cara ya Ali milik semenang. Ya harus begitu memang setelah menang ya sedikit kita bersama macam Rabu Bilan menang ya. Secara konstitusi itu presiden kita apa? Kayak pulau ngeten iki yo kiaimu ditujui Ali kiai ning kene saiki aku ya aku kiai wis cocok kok kiai. Aku sing masalah di murid kowe nek kowe aku tetep kiai. Ya saya ulang lagi ya. Saya pernah baca kitab Qawaidul Ahkam karangannya Sultanul Ulama Saifuddin bin Abdus Salam. Kan ada Sultanul Auliya asmane Syekh Abdul Qadir apa? Al-Jilani. Wonten Sultanul Ulama asmane Saifuddin bin Abdus Salam. Ada perilaku mukmin yang a'dhamu min ayyuqabala bihi ajr. Dia lebih agung daripada hanya diperbandingkan apa? Ganjaran. Ya kayak tadi, kayak sujud, kayak ma'rifat billah. Misalnya begini, saya nempat di satu rumah. Ini rumah tenan. Sama anak kemen kafir. Buatan ancamannya ratin mufasek kafir sekali salah. Anda nempat di satu rumah. Di situ kulkasnya full makanan, kopi ada, semuanya ada. Kemudian untuk cara makan kamu tanya, ini cara makan apel gimana, cara ngopi gimana. Dan karena cara itu kamu tahu, jadi bisa makan. Oke, gara-gara tahu bisa makan. Tapi itu hanya bisa makan. Tapi betapa naifnya ketika kamu tidak tanya rumah ini milik siapa. Meskipun setelah tahu rumah ini milik siapa, tidak punya akibat, kamu bisa makan tidak? Nah, Islam itu mengajarkan kita awal wajibin alat insan ma'rifatullah. Kamu itu nempat di dunia siapa, yang bikin fasilitas siapa, terus kamu tidak tahu. Kok ini dunia semangat, mangan ngombe itu, nggak pernah tanya ini milik. Padahal kalau kamu di rumah orang kemudian dikasih fasilitas, pertama kamu tanyakan apa? Ini milik. Sehingga ukuran iman itu apa? Nomor satu adalah makrifat. Wong kula ngaji teng mriki paling gak kudu takok. Iki podoke sapa? Kayak Habib Ali. Wong cara kula mubalek. Habib Lutfi Ali nomor 13 wabil khusus Saiful Bed. Sing ngoni mbok ora ros pokoke. Tapi pidato ning omahe wong iku pokoke para ulama, para habaib yang kula hormati wabil khusus apa Martono apa Suharto pokoke sing disebut tetap wabil khusus. Kiai Habib ora wabil khusus. Mergo sahibul ya sahibul ongkos ya ini. Apa sih? Atau sama sahibul ongkos. Nah, artinya begini ya. Ma'rifatullah itu andaikan tidak ada ganjarannya, tidak ada upahnya. Cara Saifuddin bin Abdus Salam itu satu keputusan ilmiah yang nggak perlu kita bandingkan atau kita kompensasikan dapat apa. Karena ini urusan kewarasan, urusan kepan. Ya ini urusan kewarasan, urusan kepan. Mosok manggon ning dunya orang ngerti sing duwe. Sopo sing gawe? Kok malah takok. Lah nek aku sing ngerti sing gawe sapa terus entuk apa? Oh, tekelek. Wis pantese manggon. Ya misalnya kula dolan ya,
Tegene polsek keling kan kudu ngerti sing kapolsek iku sapa. Mosok ora takok. Tunang sundo enggak takok. Malah kapolsek teko. Ini kan sinten. Lu kan lucu, mosok sampean kayak ketemu Allah. Aku tuh Allah Rabbul Alamin. Jenengan sinten lho. Makanya pertama ke mati ini kuburan mesti pertanyaan malaikat marobuka. Pangeran sapa ben waras. Mosok manggon dunya suwi takoki pangerane sapa ora roh. Nah, amal seperti ini tuh a'dzamu min ayyuqabala bihi ajr. Amal yang orang itu kalau waras tidak akan memperbandingkan itu untuk pahala apa tidak. Karena ini urusan kepan. Kiai alim itu gampang ikhlas karena ikhlas itu normal. Justru ikhlas itu normal. Terus kullama akhrosani lukmi. Kullama akhrosa semangsane bisokno. Di dungo khatamane kitab nopo hikam. Ya ini kan sampean-sampean kan biasa bulet. Ya sebenarnya yang bulet nanti saya kira. Kira usah kepengen tobat teman-teman rangai iso. Wis bar bulet tobatnya. Oh, iku ora bakasane wali tobat itu komitmen ra baleni nang ngene iku ada wali-wali kowe wis ora ngatus. Tobat kok ngene-ngene iki misale diwarai. Kowe nek dosa istighfar. Diutang istighfar ora gelem nyaur. Ruwet tobat kok ngene-ngene ruwet. Gak ilmiah abad. Ruwet. Jadi tobat itu nak diutang ya nyaur istighfar nomor loro nyaur sih. Kodok subuh orang kodok malah istighfar kodok sih lagi. Kenapa mau norak pen? Sesuai gak ngerti nak udah istighfar loh. Telanjang dosa terus gue ambil apa? Yang penting kelabenan sih istighfar nomor. Dong ya, bodoh dosa ora. Dosa oleh sementing golek ilmu sih ojo astagfirullah. Angel kadang-kadang wangel. Kemungkinannya loro, nara salah so ya salahmu. Lagi tak warai itu ngane ngilangin bulet-buletmu. Cuma model wali ini. Kulama akhrosa nalikane itu setiap saat bisokno ning ingsun apa lukmi apa sifat elek ingsun. Ketika saya ya Allah terbungkam, tercekat oleh sifat buruk saya. Antoko mongko iso ngucapno ning ingsun apa karo muka, apa sifat lomane panjenengan. Jadi sebetulnya kita sendiri dengan sifat dasar kita yang buruk itu semuanya harus tercekat. Ora pantas jadi wong. Karena semuanya sifat kita ini buruk di semua apapun. Yang menjadikan kita berani hidup, berani baik adalah sifat rahmani Allah yang tidak Coba nih sampean sing kawin-kawin nih. Pernahkah istri Anda itu awal wong sing mbok pilih? Mesti golek jodoh ngalor sing ayu ra gelem, sing berakhlak karimah ra gelem, sing gelem iku. Dadi bojomu mesti korban terakhir. Lho omah-omah model opo? Bojo kok alternatif terakhir kok omah-omah model opo? Pekerjaan yo padha. Asline yo mau wong dadi satpam, dadi polsek, ngene dadi kapolri. Tapi iku dadine terus ikhlas. Habis lucu kemudian dari kayak gede, tapi tadinya segini kena nasita. Terus kabel itu enggak, nah misalnya itu direkam kabel enggak rindu sampai kodok. Habis lucu ini kepinginnya kata Habib lucu Pekalongan saja. Habib Ali Al-Habsi ini kepinginnya kayak Habib Ali sekarang simtut. Kata sekolah di jenana Baudin ya karpe bapak kepen kok saya Baudin nak Baudin kemarin kulo ono miripe. Ono mirip itu ya podo payune lah. Pas ngomong kebenaran itu podo payu. Tapi artinya gini, andaikan orang itu pakai sifat yang semestinya itu nggak ada yang benar. Coba yang menggerakkan Anda sholat di masjid itu apa? Perempuan tanya. Kok enggak gimana? Sholat di masjid di swarga terus ngeloni widadari wahai. Penggeraknya siapa? Coba penggeraknya enggak Tuhan, penggeraknya itu enggak Tuhan. Lo mbak nak Habib udah ikhlas roh, ikhlas ya. Karena nama kome Habib, makome Gusmat barang ikhlas. Niki makome segini-gini gila. Tapi boten kula. Saya ada seburuk itu lah. Lega aku sergap ibadah bayangan gitu. Lebu apa? Terus saya mau apa?
Gak, sausnya swarga apa? Kegiatanmu, rencanamu. Ayo jawab jujur. Bidadari kan? Sing ra koyo bojomu kan maksudnya. Bapak. Coba kali itu diaudit Allah. Tapi lagi-lagi karena sifat rahmannya Allah yang maklumi. Ben ra apa-apa terus ra apa-apa. Aku wis ra watamu, mulane tak gawe wida. Aku ngerti kon, aku salat ra ikhlas ngerti. Lu itu saking apike pengira. Allah ku pirsa nek sifatmu ora bener. Kowe wis semono tetep ditutup ambek rahmane. Dong ya. Wis ora sosokan suci biasa wae. Kalau terusakan. Lama alima semangsane pirsa sapa al-haqq wa ta'ala minggat sangi sira wujudal malali anane bosen. Wong itu apapun benarnya dalam pilihan-pilihan hidupnya mesti dibosen lawana. Mongko mernak-mernakno sapa apa, bikin warna sapa apa laka marik sira atau ate ing koto. Jadi kebaikan apapun itu ya kadang bikin jenuh. Maka kebaikan variannya harus baik. Misalnya kayak wiridan terus itu ya jenuh. Selain mesti mandi, akai jajan sekolah harus wes ora mandi sawin. Ternyata di antara ibadah itu nggak keimangan. Itamu to'am. Islam itu kurang baiknya. Ayat Islam ya khairun ya Rasulullah. Qal itamu to'am. Islam nopo Nabi. Islam berkemongan-mangan ini nopo. Jadi ya ibadah kiai wiridan ya gelem. Itamu to'am ya gelem. Apa ya sing rongono dalile. Rokok itu rodok kangelan dalil. Tapi ya orang haram. Tapi golek dalil ikut syariat itu kangelan. Kangelan. Dia rasa juga itu macam ngarokno. Nah, ini kalau cerita dulu itu ada orang misalnya ibadah terus di masjid, pasti sama Allah juga disalahkan karena semua bumi milik Allah, nggak boleh satu kebaikan hanya di satu titik. Jadi kenapa? Jika Allah kalau muji pasar di pasar-pasar dari wong-wong tasawuf, dari tukang wong bodoni, jadi masjid lagi sampai mawon masalah bodoni yang tinggal di kata proposal masjid fiktif gitu. Imam mergo jatah rutin gitu. Mari dulu tuh pernah, ini kisah nyata ya, ini kisah nyata betul buat ada imam masjid di daerah, pokoknya gak di Indonesia. Itu naiknya BMW termahal, gajinya 1 bulan 70 juta. Terus datang ke Indonesia tanya, imam di sini tuh gak makmur, imam di sini tuh kadang komat dewe, adzan dewe. Tapi uniknya kalau imami tetap imaman lillahi ta'ala. Saya punya teman dulu sering dijak bapak ke teman-temannya. Adzan dewe, ngisi padasan dewe, komat dewe, tetapi tetap imaman di lain. Ditanya sama, Kang kok imaman? Makmum jin. Kiai itu udah muni dari murid jin, mereka mau angkel, pondoknya rana menusane, akhirnya takoi wong menu muridnya menuso sikit, tapi jinnya, wah. Jangan yang dunia kiai itu hal-hal sing murad di bulat, ini kata. Tapi ini saya dinikmati, Pak. Suatu saat, politik terus. Banyak kiai Indonesia itu dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Enggak ada gaji imam, enggak ada. Dia bangga. Terus dia digosok sampai kiai sing alim. Tapi orang aku, menolong rodo aku tapi orang. Digosok. Berarti kamu jamaah terus ya? Iya jamaah terus, saya tidak pernah jamaah. Potong gaji ya. Karena digaji, kalau dia goib 2-3 hari ya dipotong. Lagi Indonesia boten, orang no gaji ini kok seragam jabat. Oh itu top, wes pokoknya top. Jadi ternyata di luaran sana yang seragam jamaah itu ternyata no gaji ini dan ada ancaman kalau nggak tertib. Nah, Indonesia kan boten seragam jamaah mereka mawat di bojo jamaah. Ya ada masalah tapi lebih ringan, loh. Ada masalah tapi lebih. Baru nate, sangking sarang itu tiba ada mutal yang pada itu syukur, mampir nih masjid pinggir atas, kamar mandi itu dikunci. Orang cari orang akeh kiai kondang, jadi orang pulau terus do hormat, buat tata kau iklimnya apa kamar mandi dikunci. Ini gugus dia meriki dulu kudu ngising tengah omah melaju nih masjid. Mereka jadinya langkong kepenak. Ini dikunci dibuka pendakwanya sholat.
Wah, serempet Indonesia aku khas, nama khas. Untuk yang ke masjid terus tak tahu kenapa ada masjid terus. Kipas angin ini kepenak. Jadi seneng ngomong kamu ibu jo, serana kipas angin neng masjid, ono kipas angin, konco gosip yo akeh, konco ngayal gitu. Dibayar no, pasti sopo ngayal. Ngoten yang pun seneng. Wah, alhamdulillah Indonesia niku saya ngecek ditugani wong alim kados kula aku baik-baik saja. Mergi nopo. Kok tak golekno dalil carane mlebu swarga sing gak ruwet pun. Ora usah mlebu swarga sing maca wiridan suci mboten. Wong hadise mangko la ilaha illallah ora ana hadis alfa marrah, mi'ata marrah. Wah, kok sing ditambahi kok. Ya soal wiridan bolak-balik suwi mergo nak waspo ya suwi, go ngimbangi kasmomo suwi, ambek mursid dipaksa wiridan. Suwi ora kok perkara syarate suwi ora. Mangko elwa dakhalal jannah kudu alfa marrah, pas ping 5 mati agak dakhalal jannah. Kon niku jelas bener kula nek bab niku. Ya soal mursid ki jan ya akeh, mergo dosamu yo. Mohon kula terus. Ya tenan lho ya, pokoknya aja ngundang aku nang. Iya Islam kula mun pamit Islam kok diundang kok. Kalau ambek Gus Mata jadi menurut sami-sami daftar wali itu juga kulo foto-foto foto bangun tamak, buat wadir apa kayak foto-foto diri yang bangun tamakin. Pokoknya foto kondangin. Ada orang syukur ano kon. Jangan kulo nggak kondang jenengan. Para tengok-tengok nampak ilmu kayak orang raja. Gak sopan ini. Tengok-tengok nampak ilmu ngayal berguna apa? Kalau kangelan mutolaah, carikan materi, terus kok tanggung jawab ning ngarepe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak Nabi ora trimo nak umatnya tak bodoni ini ora trimo. Masuk bulet-bulet ngene lah tak bodoni ora trimo. Padahal nak dibodoni iku ora ngandel-ngandel repot. Ana wong mlawarat dikandani ora ngandel, bareng dikitani Nabi Ayub budiken diusir ngandel. Padahal cerita iku ora bener, cerita Israil. Dikandani apik ora ngandel, kandani waduh repot. Ya pokoknya sama nak masalah ilmu ngambil pulau. Liane orang ngambil rapor. Wa kullama ayasat nalikani mutus asa noni ingsun apa asofi biro-biro sifat ingsun atmaat mongko nyeneng noni ingsun apa minatuka peparinge. Jika kita putus asa karena sifat-sifat buruk kita yang menyelamatkan kita lagi-lagi namung peparinge Allah Subhanahu. Ya tadi bapak saya itu sering didik, misalnya ada orang istiqomah ngimami masjid, itu saya ulang-ulang ceritanya. Jangan-jangan motif kita ada istiqomah, nggak mau diganti orang lain. Makanya kalau ngatur Habib paling, kalau sering usul. Jangan-jangan aku seneng ngaji ning dindi, mereka mau diganti orang lain. Kan juga gak ngaji ning panggung. Oh ditolak al-betu alaina, uang do nyutup. Pondang lah. Lah itu nak terus istiqomah, atau orang gelem diganti uang dia kan padahal mungkin. Jadi orang yang terkait dengan kita potensi buruk itu ada semua. Ya potensi buruk itu makanya ada hikam itu manusia itu siapa? Mangkanat mahasinuhu masawiyah, orang yang ketika baik saja jelek, apalagi pas jelek. Misalnya kayak ngaji gue ngarep ngene apik, nak ketok golek ilmu semangat gue ngarep. Tapi membelakangi orang di belakang kamu. Soale gurimu luwih wali, utawa luwih nekat kan ya roh. Iya kan? Efek dari kamu di depan membelakangi yang di belakang. Padahal yang di belakang isowai afdola mingka, isowai wong ini luwih afdol di bangku. Semuanya. Kata sekolah nggak ada nih, misalnya di audit be pangeran. Gue wong Jawa midatoni Habib Lutfi bapak kok jorek di audit. Tapi misalnya Habib Lutfi midatoni kalau di audit, mondong sarang soal Gus Bah. Yo senior Gus Bah. Guru dia gak murid pulau putu kan kalau nama masalah ngaji. Jadi orang itu manusia itu siapa? Orang yang ketika baik saja buruk, apalagi ketika Lalu sering disuani santri, kok mesra be bojone iki tak wamu. Pemenang nak sumring mesra be tak wamu. Gus mesra kok mbok amu. Kowe anggere seneng bojomu tenan mesti kali mbokmu, wis mesti wae. Tenan, tak takono mboke. Nggih Gus rapi lali kula. Lah tapi kan ora mungkin terus ngajari, "Cung ngambek bojo sing aja mesra, sing tukar sithik-sithik." Kan ora mungkin. Ternyata mesra itu bikin masalah kan? Ayo sapa santri sing mesra mbek bojone utawa sampean mesra mbek bojone. Wong tuamu loro meh mati, bojomu yo tuku bakso sing ora penting, ki milih ndi? Ngurusi sing ape mati ta tuku bakso.
Ngene kon swarga piye. Artinya mesra itu baik, ternyata ada yang ditinggal. Coba kebaikan apa sih yang nggak ada masalah? Ada masalah. Yang menyelamatkan kita namun peparingnya Allah Subhanahu wa lama ayasatni ausofi atma'atni minnat. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang menggerakkan saya berharap lagi namun peparingnya Allah Subhanahu Wonos, pokoknya top. Wong yakin rohmaniyatullah niku top. Coba sampean kepengen apa coba? Sholat tadi. Ternyata yang menggerakkan tuh perempuan kan kamu sholat di masjid. Sholat terus mlebu apa? Ya, kalau senang swarga ya apa? Utek koyo kowe ini swarga ya. Kepengen roh kegiatanmu. Ayo. Berarti mencari Allah apa mencari bidadari? Makanya terus ada swarga kelas V. Nazar ilallah, swargane wong-wong sing orientasinya ketemu Allah. Ya mergo Allah aku sajane mek swarga model ngene-ngene iki. Iya, nata bias. Bismillahirrahmanirrahim. Pun wonten panjenengan. Maksudnya ini khitabun utawa soalun utawa doaun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kun wonten panjenengan limaring ingsun syafi'an iku wong sing nyafaati lar Rahman maring Allah sing Rahman. Min zalali saking kepleset ing wa menun lan kula aturi nyukani peparing panjenengan alena ing atase kita bima kelan perkara lakana kang ora tau ana apa ma bil khalaqi ing dalem penggali kan kita pulang kok sampean macane kak kok ya wa mu khaye apa kok? Jadi kita muka. Betul lah, tidak boleh. Dan kalau saya cari bemu, tak tukaran dengar bemu kita ukur. Kita ya. Apa tidak hilang ya? Nabi. Boleh. Oh ini. Ya agak oke. Ini kalau di berarti. Ini makna saking kula boten mengikat, mungkin nak direvisi beliau asal. Kula maknani bed ini itu berkali-kali ragu karena mungkin ada kiai lain yang maknani. Ini sampean terterang sapa. Ngoten. Jelasnya maknane niku kasih saya sesuatu yang enggak pernah terlintas di hati kami kados bimala wala khotoro ala qalbi. Di bed ini pengganti kayak surga itu malah enroat wala undunun samiat wala khotoro ala qalbi. Mungkin di nazuman diredaksikan bima lakana bil halaki bil bal. Kholat itu maknanya al-bal. Tahu tak dulu kamu, tahu tak sinau nih. Tapi misalnya ini misalnya lebih baik. Wong sing lagu, sing nyanyi mosok nyanyi sitok atau sinau. Karena ini jenis wong alim ngaji ini sepamit. Iki ngaji teng kajen. Ini gus ya, ini penting ini putu batulan. Dan ini grup wong ngaji, sampai wong nekat. Jangan nekat ya saya, sangi yakin rohmane. Kok ya. Menawa mana nih? Wa mundur lan pola turi mersani panjenengan bi ainurito kelawan pandangan ridho. Dinyumune Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku melihat kita dalam posisi ridho banget. Ya wow, misalnya sampean teko teng majelis ilmu, misalnya ra paham las tidak boten maksiat. Ya setidaknya boten apa? Mas. Ibu yang ngaji ora mesti paham. Ora paham tapi loro, kadang ora paham, kadang kene lah bol. Lah wong ngaji nerangno akhirat diseling-selingi sampai kampanye. Ora sering bol. Dia mana kiai ge, boleh gurine gambar. Tadi sebenarnya saya kenapa macam kiai sing bulat akhirnya dicampur-campur. Saya lagi besok kiai, kalau kiai teman rawat kuat. Kalau kiai asli ya, buat naturalisasi. Kita tak kau ikut, jadi julur kula pada putu bamu tamakit, bapak kula buyut kula pun kiai. Buat naturalisasi asli.
Jadi kita keluarga pulau sering tenggene keluarga. Ya Ali malah Pak. Maksudnya kiai semua ya oleh naturalisasi, oleh kabeh oleh tenang mawon ngoten. Wang zur lan kula puri mirsani panjenengan bi enirito kelawan pandangan di mari son gaiman ing dalam selawase abadan ing dalam. Nggih wong sing bimala kana fil halat niki makna sementara ngoten. Nanti kalau ada makna yang lebih baik, mungkin niki kabeh kok apa piyambake taslim apa ora ya ora. Kok misale ya baik ketemu Rasulullah semaran. Mana nih yang bener ngene? Kita ora. Perkara ngene wae kok dipatno. Tapi itu yo kok ya, mak kembangan ini. Itu kok di masjid kok. Ya mau ora moto Pak. Pada ini. Ini Pak foto. Ngeplay. Ya ini tapi terus kiai resmi sebelumnya harus kiai tapi kita resmi surah-surah. Pemenang surah ini tanggalnya loro siji mbek loro bodoh. Indonesia itu negara terbaik. Kadang Idul Adha itu kalau negara lain nunggu 1 tahun ada Idul Adha. Di Indonesia 2 hari sudah ada Idul Adha. Idul Adha beda orang sing misalnya orang sing Ahad orang sing Senin. Liane ngenteni setahun jadi Idul Adha. Di Indonesia cukup sehari. Mengenai negara liya nak ditelepon, wih ada itu lagi kan baru kemarin. Itu beda hormat, beda apa? Wong yo ora khilaf, urusan daging kok khilaf, malah penak dong. Bener tenang mawon, no. Wong konflik itu enggak baik, biasa main. Dinikmati. Saya kita ke biro ya. Malam loro atau malam situ. Ya ada 2 lagi. Itu bagian dari kekayaan Indonesia. Dinikmati. Mangsurkan kula aturi mirsani panjenengan BN Rito kelawan pandangan Rito. Di maringsun daiman dalam selawase abadan selawase. Wasturlan kula aturi nutupi panjenengan bi fatika kelawan padole panjenengan. Tafsir ing pepeko ingsun. Dadi niki rujuk teng Allah di angsal berarti langsung jaluk al-maqsud rujuk teng kanjeng Nabi di angsal karena memang Nabi itu al-mutawassal be sing kita mintain apa mergo ngeten napa jenenge niku ya lutfi ya kan pertama kun li syafi'at ila rahman berarti jelas kun bali ning kanjeng Nabi. Tapi ketika wastur bi fadlika saat terus ini tawassaltu bil muhtar ini tawassaltu bil muhtar kan berarti kaya jaluk ning Allah tapi tawasul tuh ilmu ini biasa karangan itu pokoknya karangan lagusnya belet sithik-sithik malah seni belet sithik-sithik malah apa seni lha kula pengalaman mana nibet pengalaman kaya kiai tenan kula mboten kiai naturalisasi dadi permainan bet-bet lah ya wau kan kun li syafi'an ila rahman berarti kun kan balik ini kanjeng Nabi kan bareng mulai napa wastur bil fatika tafsiri dan kalau asatir lil dunub kan normalnya apa ya kan wastur ini kan normalnya ini apa buktinya ini tawassaltu bil muhtar berarti apa sa'al tuwaha misalnya diwasilati terus biasa rujuk selang-seling muter biasa. Yang penting paham, atau menisan paham, pokoknya ada lagu terus Allah, pilihannya lho, paham atau menisan, orang paham, keluarga ini bodoh. Wa mendurkan kulaturi mirsani panjenengan bi rito kelawan, nabu pandangan rito 5 ringsun dari mana? Wasturan kulaturi nutupi panjenengan bi fatika kelan fatih panjenengan taksiri info peko ingsun madal mad jadi ing selawasi lawas. Ini satu ingsun tawassal tu iku wasilah ingsun bil muhtari kelan kanjeng Nabi sing dipilih asrofikan yaiku mulya-mulyane wong roko kang menek atau kang munggah sapa man asamawati berapa langit maksudnya peristiwa Mi'raj sirril wahidil ahadi kang utai kanjeng Nabi dadi rahasiane zat sing ijen. Nabi itu adalah kekasih Allah yang paling banyak sirnya. Sir itu rahasia. Di antara rahasia itu
Justru Nabi itu menyimpan tauhid paling tinggi itu di basyariahnya. Itu yang membedakan Nabi dengan Nabi Musa, Nabi Nuh dan sebagainya. Mulanya terus niki sing kula terangno nih, sing sampean kudu seneng. Umumnya Nabi itu kan nyuwun sewu tidak lupa terus hidupnya sempurna. Nabi Musa niku dadi nabi yo dahsyat tenan. Duwe tongkat, mantel wek Firaun suweblakno terus kelep mangap-mangap keren. Nabi Muhammad itu boten. Muhammad itu diberki Abu Jahal Kletong terus pangelan marawu saiki. Orang gue tongkat sakti ngalor gitu. Terus pokoknya semua yang dialami itu didesain basaria, apa didesain basaria. Orang itu punya musuh dan menghadapinya Nabi juga dengan cara-cara basaria. Bar nunggu waktunya. Tapi itu justru bagus. Andikan Nabi kayak Nabi Musa umatnya orang sing dadi kiai, perkarane tongkate mau sitok. Tapi berhubung Nabi itu sabar, futuhat yo ngenteni suben-suben kabeh kiai iku nak lagi masalah sabar suben pirawene sabar pirawene mapan terus mati. Kan terus akhirnya walhasil itu namanya sirril wahid. Itu penting. Loh, Nabi itu sedamuk bojone iki. Yo ngeri tenan nganti rawani tim sare teng dalem. Lho niku kiai-kiai alhamdulillah ketularan. Ya kiai sak habibe sami mawon bebam. Nah terus mungkin mboten Kanjeng Nabi tok. Kanjeng Nabi nate goleki Sayyidina Ali. Fatimah. Bojo meninggi cara. Duka iki. Lho pe de masalah. Goleki itu ning masjid. Dadi sekolah nek kono wong dibojo panggon masjid iku. Bareng sing cerita NU lagi semasalah mulai gak fair. Bareng sing cerita NU sing dinali wedi bojone tukaran tung ngisor beduk. Bareng kebayangane NU agar masjid itu ono beduk. Bareng sing cerita wong modern fitune terus sing dinali turu tinggone kamar speaker. Dibayangno agar kamar masjid itu nggon apa? Speaker. Iku mulai gak fair apa? Gak fair. Wong zaman Nabi itu bayang ono beduk ono speaker. Sing dinali turun ning kamar takmir. Yang jelas memang ketika rodok masalah Sayyidah Fatimah sare tembuti masjid, tapi ora usah terusan ngisor apa? Beduk, ora usah ning kamar apa? Takmir. Nah niki kula maknani setunggal malih. Monggo maca mulai ngarep. Termasuk sifatnya Nabi niki sing kula sering nak ngrungokno nak niki dinasib. Ya may yaqumu maqamal hamdi munfarid. Itu dari naduman ini yang paling saya suka itu nyifati Nabi ya may yaqumu maqamal hamdi munfarid. Jadi kok nyanyi ini ben tambah fasih. Kok sampean yo mbok paham ben masuk kan. Ben hening masuk tokor nangis. Ora ya iso nangis ora. Mboten mantas babi komen bahwa begini ya. Apapun hebatnya Khalilur Rahman Ibrahim, apapun hebatnya Kalimullah Musa, Najwa satu, itu ada egoisnya. Saya ini termasuk orang paling banyak belajar Bukhari neng hadis syafaat, dan saya tidak punya kepentingan tentang memahami syafaat. Saya lebih punya kepentingan delok fadilah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kowe kok jadi pecundang, bayangno syafaat terus penting ke untuk syafaatin Nabi itu pecundang. Orang itu terus egois, nggak melihat sisi betapa hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kan ya sih. Nah contoh sampai Habib ini tua pulau, mandul itu ini. Ketika ada haulul mautid, jadi pas prahara kiamat, itu sekelas Nabi Ibrahim itu bilang nafsi-nafsi. Ketika semua orang minta syafaat, anta Khalilur Rahman kada wa kada. Adam alaihissalam mbahmu kabeh. Itu ya muni nafsi-nafsi. Nabi wa Adam, Khalilur Rahman, Ibrahim, Nabi semuanya bilang nafsi-nafsi. Orang sehebat Nabi Musa, sehebat Nabi Isa semuanya egois bilang nafsi-nafsi. Makanya di bab risalahku syariah, wih wajib tenanan iki kok perpisahan apa usaha saja nih aku tahun wingi gara-gara dijago sapa dan iki mau pamit resmi. Boten mulane resmi men aku ora teko jarimu masalah Habib Ali ora resmi pamit. Mergo Habib Ali ngerasa salah, wong udah kok dikon ngaji.
Begini ya. Begini nih ya, begini sarah-sarah Bukhari. Semua nabi itu bilang nafsi, 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 nafsi. Kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Nabi bilang analah. Saya masih ingat analah. Saya memang berhak mendapat syafaat. Terus fa'ata itu Rabbi fidari. Sekiranya sama anak ini. Terus bagian riwayat fa'ati tahtal arsy. Ini aku apal tenan. Bukan apal-apalan ya, apal tenan. Kemudian setelah saya menjanjikan bisa memberi syafaat, saya mendatangi Allah. Fa'akhiru lahu sajidan. Kemudian saya sujud. Makanya saya berkali-kali memuji sujud. Nabi sendiri ketika ingin syafaat, hubungannya dengan Allah yang dipilih adalah sujud. Buatan macam mujarobat, buatan sujud. Orang macam pribon, kenapa? Terus fa'ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Ini buatan niat pamer apalan kabel itu buatan ben ngerti nang dunia aja ana sing akeh apal hadis ben. Maksudnya kula ben ro nang dunia ana sing apal lagu ya ben ro dadi padha roe. Kita apal hadis itu apal. Nah, di rumah itu enak lagu, tapi nak gue ngaji gue enak hadis. Berarti satu-satu. Mau lagu terus rapi pinter-pinter ya. Berumah orang ngaji terus soal, tapi ini pas. Ya orang ngaji, orang kok orang mangan ini, pokok. Nak gak cukup sama lagi. Dan mangan duit ngomong. Ya. Fa ahmadu bima hamida allamaniha rabbi. Ternyata pujian Nabi yang enggak dipisai Nabi lain. Saya ulangi, pujian Nabi yang enggak dipisai Nabi lain adalah begitu. Nabi-nabi lain ini terlalu fikih. Ini akhirat itu dari jaza. La amala fiha, enggak bisa ngamal lagi karena sudah akhir. Jadi ilmu nabi-nabi mau pun. Nabi Muhammad SAW ngerti Allah tetap Allah ya faluma biasa. Akhirat bisa apa? Akhirat gak bisa batasi Allah. Allah tetap ya falu mayasa. Jadi raiso kayaknya nyemprit kaji Nabi. Kaji Nabi, ini ke akhirat loh, mau finish. Gak boleh ada lagi sujud, gak boleh ada lagi doa. Karena ini darul jaza. Nah, Nabi tetap tahu betul kalau Allah itu al-fa'ilul mukhtar. Allah ya faluma biasa. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Terus Nabi Pak Akhirullah terus sujud. Bareng sujud Nabi orang kali putone ya. Pokoknya cerita aja orang sakit terus. Lah pangeran ngasih sakit, saking suwene sujud. Tambah rasa sakit, tak menit ngadeg menit. Pangeran orang sakit, wes bareng orang sakit sakit nih ngomong. Akhirnya ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tutqa wasfa' tusyafa. Maknya jamin sujud lagi udah opo. Irfa' wasal tutqa wasfa' tusyafa. Muhammad ke sujud iki akhirat ejek sujud iki ora musala ora masjid iso ora salat-salatan. Wes kowe ape njaluk opo tak kei. Nabi matur. Nyuwun mereka itu jenengan apa? Syafaat. Artinya apa? Di kitab Risalah Al-Syariah atau Risalah Al-Syariah itu dibabkan babul itsar. Bab orang mengalahkan tentang rasa dirinya. Sebetulnya Nabi Muhammad sebagai manusia pasti itu juga takut karena ngadepi haulul mauqif. Tapi rasa ketakutan yang bersifat pribadi dikalahkan demi komitmen beliau menolong orang lain. Jenis bayu siruna ala anfusihim walau kana bihim khasos. Tapi nabi-nabi lain nuruti rasa ketakutan dirinya sendiri. Jadi bareng beti yang muni nafsi. Aku dewe bingung, ngurusi kowe barang. Nah kiai ini sing kurang ajar ya ngurusi bathukmu barang gak ngono ora ono cerita iku tapi apapun itu Nabi Ibrahim ngendikan apa? Nafsi. Semuanya bilang nafsi. Hanya Rasulullah SAW yang masih taktimul itkar, nafsi mikir orang. Aku makanya ning gone kitab Ar-Risalah Al-Syariah syafaat itu diikutkan bab al-itkar. Ikutkan bab apa? Al-itkar. Lantaran gini kitab-kitab Hamdun di Nabi itu gak diceritakan syafaatnya. Betapa Nabi di akhirat hubungannya dengan Allah itu muji sujud. Aku enggak yang dunia pikiranmu dari barang yang swarga pikiran itu. Bebong utak itu antel non rokok malah. Gak tenang aja. Ngoy ali gue nek ikut nyapa. Gue nak raja ben nafsi.
Padha bingung. Tapi insya Allah boten. Dia ayo egois soal. Oh ya, karena situ sholatan atas sudut dia nih. Sholatan atas sudut dia mana? Sholatan atas sudut dia rukun musalli musalli alaihi. Iqal bihi siru nawi ta'aluki biwa wa yuktafu dia bi inaitillah. Aku apa lagi wong kiai kok. Cuma ibu-ibu bodoh sawangan. Ya percuma nih kok nyanyi deh luwih iki nutu. Wong kan mulai paham. Nak bodoh ya rugi wae kemana nih. Ya kok ini ya nang rumah ya. Nyanyi non naik. Semakhalu kiam terus mungkin bulan itu terus mulai. Kalau saya yakin mandi tara mandi penting ibadah itu sampai no. Memang loh kebaikan itu a'dhamu min ayyuqa balaghiya ajr. Kebaikan yang absolut itu enggak usah berbanding. Kita ditakdir baik itu sudah luar biasa. Kafa min jazaiyya ka ala ta'ah an radiyaka laha ahlan. Biro-biro kita ditakdir sujud, ditakdir sholat itu luar biasa. Mungkin orang lain ditakdir judi online, ditakdir nglakoni narkoba, kowe ditakdir sholat itu sudah top. Jadi wae cetak sing akeh kon nganggo ngaji kafa. Ya terus yang terakhir akhir ngaji gitu, aku susah tenan awas. Coba mau provokasi lebih balik penutang aku dosa. Wah, balik ngadepi aku ya wis sungkan mergo keseringan gak aku dadi ki cuma provokasi. Tapi ngajinya tetap ngajinya. Ini loh dipercayakan ya orang-orang atau apa menyanyi. Sing nyanyi ganti dia, iki ben mula. Ya begitu yo. Yo. Mula sing nyanyi ganti. Sebenarnya. Gaya maca sholawat niku hubungannya kan misalnya begini, kita sebagai umatnya baca sholawat paling tidak bukti bahwa kita punya ikatan kuat dengan Rasulullah sholawat. Jadi misalnya sholawatan itu ramandi, misalnya ramandi, ada kepastian aku eling kanjeng, itu sekondang. Ngaku umate eling kanjeng Nabi sekondang. Jadi umpama nih, sholawat Anda nggak memenuhi syarat terus nggak diterima misalnya, tapi ada bukti kita ini terkait, terikat oleh Rasulullah atau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mereka diterangno sholatan kelawan moco sholawat yatasilu kang dadi sambung dia kelar sholat opo ruhul musolli opo ruhe wong sing moco sholawat alaihi ing atase Nabi sambung bihi kelan kanjeng. Nah wis sambung fayam bas itu mongko dadi kajembarno kagelar tikol bihi dalam atine wong sing moco sholawat opo nur sirri ta'aluki apa cahaya rahasiane ta'aluki ila musolli bi iklan kanjeng Nabi wa khubi lan yo tertanam nur seneng ning kanjeng. Paling enggak ada kepastian lagi wa yuktabu lan den tulis sapa wong al musolli wau sing maca selawat biasa sebab maca selawat bi inayatillah ditulis fi hisbi dan kelompoke kanjeng. Jadi maca selawat itu yang penting ada kepastian kita terikat punya alaqah punya ikatan yang kuat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Sholatan yattasilu biha ruhul musolli alibi bayam basitu bi qalbi nur siri ta'alluqi bihi wa status kita wa yuktabu biha bi inayatillah.